Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku semua? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh di rumah. Nah, ketemu lagi nih dengan Penanang pada hari ini. Insya Allah Penanang akan menyampaikan materi Quran hadis. Nah, materi yang akan disampaikan pada kesempatan hari ini yaitu tentang surah Anas dan surah Al-Falaq. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Pak Nanang akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, setelah kalian menyimak video pembelajaran dari Bapak, kalian diharapkan mampu memahami arti dan isi surah An-Nas dan Al-Falaq dengan benar. Nah, kemudian setelah kalian hafalan surah An-Nas dan Al-Falaq yang Bapak hafalkan, kalian mampu mendemonstrasikan hafalan Quran surah An-Nas dan Quran surah Al-Falaq. Nah, anak semua, sebelum kita mulai nih pembelajaran kita hari ini, kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita masuk ke surah An-Nas ya. Bapak langsung jelaskan. Surah An-Nas adalah surah ke 114 dalam Al-Quran. Kemudian arti dari surah An-Nas adalah manusia. Ini diambil dari ayat pertama surah An-Nas. Ayat pertama surah An-Nas. Nah, surah An-Nas termasuk surah Makkiyah karena turunkan kota Mekah. Nah, surah An-Nas dan surah Al-Falaq ini disebut juga ya Al-Mu'awwizatayn yang artinya dua surah yang menuntun membacanya menuju tempat perlindungan. Oke. Nah, sekarang asbabul nuzulnya atau sebab diturunkannya surah An-Nas dan Al-Falaq itu karena ada seorang Yahudi yang bernama Lubaid yang menyihir Rasulullah. Sehingga Allah menurunkan Quran surat An-Nas dan surah Al-Falaq. Sehingga ketika Rasulullah membaca surah An-Nas dan surah Al-Falaq, maka lepaslah sihir tersebut ya. Nah, kemudian kita masuk ke surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq adalah surah ke 113 dalam Al-Quran. Arti surah Al-Falaq adalah waktu subuh. Surah Al-Falaq sama dengan surah An-Nas termasuk ke dalam surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Nah, jadi anak-anak nih, surah An-Nas dan surah Al-Falaq memiliki manfaat pada kita yaitu untuk melindungi diri kita dari gangguan jin dan manusia ya. Nah, sekarang Pak Nanang akan coba lafalkan bagaimana caranya membaca Quran surah An-Nas dan surah Al-Falaq dengan benar. Ya. Kalian perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yang artinya ayat pertama qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia, malikin nas, raja manusia, ilahin nas, sembahan manusia,
min syarril waswasil khannas, dari kejahatan atau bisikan setan yang bersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Nah, itu arti dari Quran surah Anas. Nah, sekarang kita masuk ke kandungan surah Anas. Nah, kandungan surah Anas, dari surah Anas dari beberapa tafsir. Yang pertama, Quran surah Anas mengandung isti'azah atau permohonan perlindungan kepada Allah dari segala kejahatan iblis dan bala tentaranya yang dapat melalaikan manusia dengan menebarkan was-was pada diri mereka. Nah, jadi untuk melindungi diri kita dari kejahatan iblis dan bala tentaranya, maka kita senantiasa melafalkan surah Anas ya. Kemudian di kandungan yang kedua, 3 ayat pertama dari surah Anas menunjukkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sebagai pemelihara atau tempat untuk meminta pertolongan. Yang kedua, sebagai pemilik, tidak ada pertolongan kecuali dari pemiliknya. Dan yang ketiga, sebagai Tuhan yang berhak disembah. Kemudian isi kandungan yang ketiga adalah rasa was-was, ada kalanya datang dari jin dan manusia. Manusia tidak luput dari godaan iblis ya, atau godaan setan. Makanya Allah menurunkan surah Anas agar kita senantiasa melafalkan surah Anas, dan Allah melindungi diri kita dari gangguan jin dan manusia. Nah, sekarang anak-anak akan coba lafalkan surah Al-Falaq. Nah, kalian perhatikan ketika membaca surah Al-Falaq ya, karena di sini banyak yang harus kalian pantulkan ya, banyak huruf qalqalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, kalian perhatikan di sini ada huruf qalqalahnya, ada huruf qaf, ba sama dal ya. Nah, huruf qaf ketika dipantulkan akan kembali ke huruf semula. Jadi kalian baca qul a'udzu birabbil falaq ya. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab. Nah, kalau huruf qalqalahnya ba sama dal itu pantulannya kalian kasih akhiran ya, ad. Oke? Sekarang kita akan bacakan juga nih artinya. Yang pertama, qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, fajar. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarrin naffasati fil uqad, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniupkan pada buhul-buhul atau talinya. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki lah ia dengki. Shadaqallahul azim. Nah, sekarang Pak Nana akan jelaskan nih tentang kandungan surah Al-Falaq. Yang pertama, kandungan surah Al-Falaq adalah surah Al-Falaq mengandung sama kayak surah An-Nas, isti'azah, yang intinya permohonan perlindungan dari segala kejahatan makhluk. Yang dimaksud makhluk di sini bisa siapapun dan apapun, termasuk dirinya sendiri ya. Misalkan dari
melindungi diri kita dari gangguan makhluk, misalkan jin, manusia, atau binatang buas. Nah, kita bisa membaca surah Al-Falaq. Allah menyebut dirinya sebagai Rabbul Falaq, Tuhannya subuh atau pagi dan Tuhan seluruh makhluk. Allah berkuasa mengganti kegelapan malam dengan terangnya pagi dan berkuasa pula menyingkirkan kejahatan dengan memunculkan pertolongan. Nah, jadi ketika kita meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang menguasai segalanya, ya. Dan Allah akan menolong hambanya. Nah, jangan takut. Ketika kita meminta pertolongan kepada Allah, maka Allah akan berikan bantuannya. Kemudian surah Al-Falaq juga mengandung isti'azah, permohonan perlindungan dari kejahatan malam, sihir, dan orang-orang yang hasad atau dengki. Jadi kita harus senantiasa melafalkan surah Al-Falaq agar kita terhindar dari kejahatan malam, sihir, dan orang yang dengki kepada diri kita. Kemudian surah Al-Falaq juga menjelaskan bahwa sihir itu memang ada. Oleh karena itu, manusia harus berlindung kepadanya, bukan kepada yang lain. Nah, kalau misalkan ada orang yang dengki atau yang iri kepada kita, kemudian ia membantu atau ia meminta bantuan sihir kepada kita, nah, maka kita mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan balas apa yang orang lain lakukan kepada diri kita atau kejelekan-kejelekan orang lain kepada diri kita. Nah, kita jangan balas dengan kejelekannya lagi, ya. Kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha membolak-balikan hati seseorang. Nah, kemudian hasad membawa keburukan dan mengakibatkan kejahatan. Nah, jadi kita sebagai manusia nih gak boleh mempunyai sifat hasad, dengki. Dengki itu tidak senang melihat orang lain mendapatkan kebahagiaan. Allah sudah mengatur jalan hidup kita masing-masing, ya. Nah, jadi ketika kita misalkan melihat teman-teman kita punya mainan yang sangat bagus gitu, ya, kita nggak punya. Nah, kita jangan iri, jangan dengki, ya. Nah, kita harus senantiasa bersyukur apa yang sudah Allah berikan kepada diri kita. Nah, kalau misalkan kita senantiasa bersyukur, maka kita akan senantiasa bahagia, ya, anak-anakku semua. Jadi jangan pernah melihat orang lain, ya, jangan pernah melihat orang lain. Tapi kita harus senantiasa bersyukur atas apa yang Allah berikan pada diri kita. Hanya kalau misalkan kita senantiasa bersyukur, maka kita akan terhindar dari sifat dengki dan hati kita pun akan tenteram, ya, akan damai. Nah, sekarang nih keutamaan surah An-Nas dan Al-Falaq. Tadi yang pertama, surah An-Nas dan Al-Falaq sebagai perlindungan. Jadi ketika kita meminta perlindungan kepada Allah, kita lafalkan surah An-Nas dan Al-Falaq. Yang tadi sudah pernah jelaskan, surah An-Nas dan surah Al-Falaq melindungi dari diri kita dari gangguan setan, gangguan jin, dan dari manusia, ya, dari kejahatan malam, sihir, dan sifat dengki, hasad. Nah, kemudian sebagai penyembuh. Nah, surah An-Nas dan surah Al-Falaq juga berfungsi sebagai penyembuh. Jadi ketika kita sakit, nih, ketika diri kita sakit, maka kita membaca surah An-Nas dan surah Al-Falaq. Kemudian kita tiupkan pada tubuh kita, ya. Atau kita juga bisa misalkan membaca surah An-Nas dan surah Al-Falaq sambil kita misalkan kemudian kita tiupkan kepada air yang akan kita minum, kemudian kita minum. Nah, insya Allah Allah akan berikan kesembuhan. Nah, Allah adalah penyembuh, ya. Kemudian sebagai zikir pagi dan petang. Nah, surah An-Nas dan surah Al-Falaq juga dan surah Al-Ikhlas. Nah, ini harus nanti kita baca di pagi hari dan petang. Di pagi dan sore hari, ya. Nah, kita baca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas. Nah, biasanya juga sunnah sebelum tidur itu, kan yang pertama sebelum tidur itu kita berwudu dulu, ya. Berwudu, kemudian kita baca surah
Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas, ayat kursi ya. Kemudian kita tiupkan pada seluruh anggota tubuh kita agar ketika kita tidur Allah melindungi diri kita dari gangguan ya. Nah, anak-anak semua, mungkin materi untuk hari ini kita cukupkan sekian ya. Mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang Pananang jelaskan. Nanti kalian kerjakan tugas yang Pananang berikan di Google Classroom ya. Oke anak-anakku semua, alhamdulillah untuk hari ini kita cukupkan materinya. Kita tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astaghfirullahalazim, dan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.